Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Supawanawan ya. Jadi di video kali ini saya sedang membuat kusen sekaligus ram untuk jendela ya dari aluminium. Jadi di video kali ini saya akan berbagi sedikit tips bagaimana cara memotong kusen teman-teman ya, dengan dua posisi yaitu lurus sama sudut ya pada bagian kusennya. Oke, tentunya pertama di sini teman-teman silakan sediakan ya alat-alatnya. Untuk pengamannya juga jangan lupa ya, penutup telinga, kacamata, dan alatnya adalah siku, dan tentunya pensil atau pulpen juga masih bisa ya digunakan. Dan untuk gerindanya nanti jangan lupa pakai pengaman teman-teman ya, supaya proses pemotongannya menjadi lebih aman. Jadi nanti saya akan praktekkan dua posisi pemotongan yang bisa dikatakan cukup bahaya ya, atau sering slip atau tidak, nanti kita bahas. Oke, jadi yang kita potong di video kali ini adalah kusen ya. Jadi ini adalah kusen untuk aluminium ya, open back. Jadi sekarang saya akan coba untuk potong sekitar 60 cm teman-teman, dengan posisi potong lurus ya, karena di sini kita bikin kusennya lurus, tidak membentuk sudut. Tapi nanti kita akan coba juga untuk proses pemotongannya, kalau misalkan teman-teman berminat membuat potongan kusen yang membentuk sudut ya, mungkin berbeda minat juga untuk beberapa pelanggan yang mintanya mau potong lurus atau mengerucut ya di bagian sudutnya. Oke, di sini kita garis dulu, kita udah ukur 60 cm. Jadi kita pastikan garisnya benar-benar lurus menggunakan siku. Oke, jadi kebetulan di video sebelumnya juga kita udah bahas gerinda teman-teman ya. Mungkin belum nonton, silahkan dicek aja videonya, udah saya upload. Oke, kita garis semuanya ya, untuk semua sisi supaya benar-benar jelas pada proses pemotongannya. Nah, untuk sedikit lebih mengurangi resiko slip, sebaiknya teman-teman pasang penutup open back ya. Jadi jangan sampai kusen itu agak melengkung, nanti ketika proses pemasangan itu juga salah satu penyebab kenapa slip ya pada saat pemotongan. Jadi sebaiknya penutup open back kita pasang teman-teman. Oke, ini adalah ukurannya sudah kita tentukan teman-teman ya. Jadi proses pemotongannya nanti kalau misalkan kita bagian yang saya tandai ini adalah bagian kita ambil, teman-teman potongnya di luar garis ya, seperti yang saya tunjuk, supaya nanti hasil pemotongan kita tuh benar-benar akurat ya. Oke, seperti yang saya tunjuk ini, kita memotong pas di luar garis teman-teman ya. Kalau misalkan kita ambil yang sebelah kiri ini ya, supaya nanti hasilnya akurat. Oke, pemotongan yang pertama ini biasanya sering kali terjadi slip ya. Untuk teman-teman yang mungkin baru pertama kali menggunakan gerinda, sebaiknya cara pertama ini jangan ditiru teman-teman ya, apalagi pada pemotongan kanal baja ringan juga itu sangat berbahaya sekali untuk proses pemotongan awalnya mulai dari sini ya. Jadi risiko slipnya itu sangat besar sekali dan sangat bahaya teman-teman, sebaiknya jangan ditiru ya. Dan keseimbangan tangan di sini sangat diperlukan sekali teman-teman pada saat proses pemotongannya. Jadi teman-teman pegang dengan erat untuk gerindanya, jangan sampai bergetar atau apa tangannya, karena itu nanti menentukan keakuratannya ketika proses pemotongan. Oke, hasilnya cukup lurus teman-teman ya. Sekarang kita akan cek lagi, kita coba potong lagi ya. Seperti yang saya bilang tadi, sebaiknya pengamannya atau tutup open back itu dibuka, supaya jangan sampai terjadi saat melengkung itu menjadi sebuah resikonya nanti ketika agak melengkung ketika proses potong, itu menjadi salah satu penyebab slip untuk mata potong gerindanya teman-teman. Oke, kita garis ulang lagi untuk 60 cm, karena kebetulan di sini saya juga butuhkan 60 cm ya untuk proses pembuatan kusennya teman-teman. Jadi saya garis full semuanya. Dan seperti yang saya bilang tadi, kita memotong memulai dari di luar garis ya.
di luar bahan yang kita ambil, yaitu 60 cm. Oke, sebaiknya cara kedua ini teman-teman lakukan, sebaiknya teman-teman potong melalui mulai dari bagian yang depan ya, supaya jangan sampai terjadi slip seperti di awal tadi. Itu adalah contoh yang sebaiknya jangan ditiru teman-teman ya, karena itu resiko slipnya sangat besar sekali. Oke teman-teman, mulai potongnya dari sini aja ya, sambil perlahan jaga keseimbangan mata potongnya supaya hasilnya akurat. Untuk teman-teman yang mungkin punya kritik, saran, pertanyaannya, atau mungkin ada video yang ingin di request juga silakan, semoga kita bisa bahas di video selanjutnya. Oke, kita cek hasil potongannya teman-teman. 60 cm akurat ya, pas untuk potongannya. Jadi tutup open back ini cukup membantu ya teman-teman untuk menjaga jaraknya atau keseimbangan garis dari yang kita buat tadi ya, supaya jangan sampai tidak mata potongnya juga tidak meliuk karena garis yang kita ikuti itu terbentuk pas. Oke, kita coba potong sekali lagi teman-teman. Nanti setelah ini kita akan coba pada posisi pemotongan yang mengerucut ya di bagian sudutnya, dan kita akan coba potong sekali lagi teman-teman ya. Jadi sengaja saya perlambat video ini supaya terlihat jelas oleh teman-teman. Semoga memang ini bermanfaat ya buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali menggunakan gerinda dan masih merasa takut atau agak ngeri ya. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita menggunakan pengaman dan memang menggunakan cara pemakaian yang benar, tentu resikonya sangat kecil sekali teman-teman ya. Ya teman-teman, pegang erat untuk mata gerindanya, untuk gerinda, jadi jangan sampai terjadi longgar di tangan sampai terlepas, lumayan bahaya. Oke, selanjutnya di sini kita akan coba potong mengerucut ya untuk bagian kusennya. Jadi pertama di sini kita pastikan dulu untuk bagian pinggirnya benar-benar lurus teman-teman ya, sebelum kita melakukan siku. Oke, seperti yang tunjuk ini memang udah benar-benar lurus ya. Lalu di sini kita bisa siku di setiap pinggirnya. Nah, kalau misalkan teman-teman ragu untuk apakah di bagian pinggir ini tidak lurus atau tidaknya, sebaiknya kita ukur dengan ukuran lebarnya ya. Lalu kita ukur bagian tengah dengan ukuran lebar dari kusennya. Lalu kita garis dan kita akan membentuk sudut ke pinggir ya untuk sisi kiri kanannya. Tapi kalau udah dipastikan bagian pinggirnya tuh lurus, teman-teman tinggal siku aja langsung ke bagian pinggir, atau bisa mengukur seperti ini ya. Kita langsung menggunakan bahannya untuk mengukur di bagian yang lebar ini. Dan tentunya cara potongnya sama saja teman-teman ya. Jadi kalau misalkan pada proses ini teman-teman sudah menggaris di bagian pinggir sisi kiri kanannya, lalu bagian tengahnya nanti kita tandai aja dengan setengah goresan ya. Oke, kita garis aja dulu teman-teman ya, supaya garis yang kita ikuti itu memang benar-benar pas, jadi hasilnya nanti menjadi akurat. Oke, karena untuk beberapa untuk pengalaman ya di awal mencoba gerinda ini memang agak sulit untuk keseimbangan, memang di situ memang untuk letak kesulitannya ya, karena memang resiko pemakaian gerinda ini cukup besar ya. Ketika kita salah mengoperasikannya itu lumayan bahaya sekali teman-teman. Oke, setelah kita garis ini tinggal kita potong aja untuk bagian pinggir ya. Lalu untuk bagian tengahnya kita sisakan setengah goresan ya, seperti ini udah saya potong teman-teman. Nah, untuk tengahnya ini belum terpotong full ya, jadi sebaiknya di sini teman-teman mata gerindanya ikuti kemiringan supaya
sambungannya nanti pas ketemu dengan satu sisinya lagi itu benar-benar pas. Oke, seperti yang teman-teman lihat di sini posisi mata gerindanya agak miring ya, saya bentuk miring seperti yang sudah terbentuk di bagian pinggirnya. Jadi untuk kedua sisi nanti supaya ketemunya pas di sudut, jadi tidak sampai terjadi ada lubang ya di bagian sudutnya. Oke, ini masih ada sisa ya, seperti yang saya tunjuk ini. Kita bisa potong lagi teman-teman. Nah, ini nanti akan menghalangi pertemuan di dua sisinya teman-teman ya. Oke, kita bersihkan aja semua pinggir-pinggir yang kemungkinan nanti akan menghalanginya ya, supaya nanti ketemunya pas di tengah. Nah, untuk sisi yang mungkin agak sedikit kasar ini nanti teman-teman gunakan kikir ya untuk membersihkannya. Jadi hati-hati untuk menyentuh bekas potongannya, itu lumayan tajam. Jadi nanti bersihkan pakai kikir teman-teman ya, supaya halus, tidak berbahaya nanti ketika kita proses pemasangannya. Oke, ini hanya hasil potongan yang tadi ya. Jadi kira-kira nanti di sudutnya seperti ini ketika terpasang dengan sisi lainnya. Jadi kalau ini udah terbentuk 45 derajat, tentu hasilnya nanti akan akurat ya untuk membentuk sudut 90-nya. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti video ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Tinggal klik subscribe dan tanda loncengnya buat teman-teman yang mau ikutan di video selanjutnya ya. Tetap saya butuh kritik sarannya untuk memperbaiki informasi di channel ini teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya, semoga sukses buat teman-teman semua.